Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi kepada untuk rekan-rekan semua petani karet atau mungkin yang berkecimpung dalam dunia perkaretan. Di sini akan saya sedikit berbagi masalah niat untuk menjadi seorang toke. Jadi di sini saya akan menggambarkan sedikit gambaran seorang toke untuk belanja karet di petani seperti apa. Nggak usah panjang lebar. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi cara untuk belanja di petani biar petani itu paham. Seperti inilah cara seorang pedagang untuk belanja karet. Biasanya umumnya seorang pedagang itu akan menghitung dulu berapa modal kita untuk belanja. Umumnya di harga dasar ketiganya pabrik berapa atau harga gelondongnya di pabrik berapa. Misal saya kan tinggalnya di Lampung, saya kirimnya ke Palembang. Di Palembang untuk karet mingguan itu harganya kurang lebih sekarang di angka 12.900. Hitungnya dari mana? Dari harga dasar kalikan kadar. Kalau karet mingguan di pabrik itu kadarnya kurang lebih di angka 55 sampai 60%, tergantung dari pembukunya, kondisi kualitasnya, kebersihannya. Dari angka 12.900 itu dikurangi lagi biaya kirim yang besarnya umumnya borongan. Jadi dari lokasi ke pabrik berapa, misal kalau dari Lampung tempat saya itu kurang lebih di angka 3 jutaan, muatan saya kurang lebih di 8 ton. Jadi kalau 3 juta dibagi 8 ton kurang lebih per kilonya 375 perak, ditambah lagi biaya operasional untuk kulinya dan lain-lain, karena untuk kulit juga kita membayar kurang lebih kalau saya di angka 100. Belum lagi nanti dikurangi lagi ongkos susut. Biaya susutnya berapa? Susutnya itu saya bawanya 8 ton sampai pabrik jadinya berapa. Jadi kita hitung aja langsung dari perkiraan, katakanlah harga 12.900 dikurangin 375 kurangin 100 itu jatuhnya di angka 12.425. Dikurangi susut, umumnya kalau karet mingguan itu susutnya kalau di tempat saya kurang lebih angka susutnya di 25% sampai 30, bisa lebih tergantung dari musimnya. Kalau musim penghujan susutnya lebih tinggi. Jadi kalau kita hitung aja untuk sekarang karena pertengahan peralihan kurang lebih susutnya di angka 25 sampai 30, kita hitung di angka 25. Kalau di angka 25 berarti dari 12.425 kurangin 25% menjadi 9.300 sekian. Dari 9.300 itulah modal kita. Nah, modal kita ini belum dikurangin keuntungan kita dan biaya-biaya yang tak terduga, dan biasanya ada biaya yang tak terduga. Misal susut tebakan kita 25, bisa juga susutnya meledak jadi 30 atau berapa. Itulah resikonya. Maka di sini ada istilah dilebihkan. Makanya kalau hitungan saya untuk karet mingguan di daerah Lampung, Tulang Bawang dan sekitarnya harganya mungkin di 8 ribuan. 8 ribuan ini kalau untuk daerah Tulang Bawang sebenarnya di bawahnya karena susut yang besar. Maka di sini yang saya tekankan kembali adalah kenapa perbedaan harganya itu beda setiap daerah, karena susutnya yang berbeda. Jadi kalau ada yang perkataan di sana susut harganya sekian, kalau ini sekian, ya sebenarnya di susutnya tersebut biaya kirim dan harga penjualan kita. Dari angka 9.300 itu kemungkinan besar belanja kita di angka 8.000. Nah, dari sini nanti masih ada dikurangin biaya pajak di pabrik ya, kalau sama biaya bongkar, tapi nggak signifikan ya. Nah, dari gambaran ini mungkin nanti saya akan bikinkan apa istilahnya oranye di belakang
tujuan saya di sini adalah untuk keterbukaan antara petani dengan toke, bahwa seperti inilah caranya kita belanja, dan kita juga mencari keuntungan juga nggak akan banyak-banyak. Kalau banyak ya alhamdulillah, kadang-kadang kita malah merugi, risiko ruginya banyak. Karena apa? Kita kan membawa air dan kotor. Kadang-kadang ada petani yang tidak jelas lah, niatnya jual karet atau jual kotoran. Nah, untuk selanjutnya adalah gimana kalau ada seorang petani mau jual ke pabrik? Bisa, saya bilang bisa, karena pabrik itu membutuhkan barang. Kalaupun anda atau petani atau kelompok UPPP mau masuk ke pabrik, itu sangat bisa dan tidak, istilahnya tidak dipersulit. Cuma kita juga harus punya orang dalam yang seperti yang pemegang DO. Kalau kita jual langsung memang tidak bisa, karena pabrik punya kebijakan untuk diperpajakan PWP. Jadi di sini masuk biasanya kita ikut ke pemegang DO, dan di situ pemegang DO cuma ngambilnya juga sedikit. Jadi di sini seorang toke belum tentu bisa jual langsung, masih banyak sebagian besar itu yang ikut sama orang lain. Saya kadang ikut orang lain, kadang saya jual sendiri seperti itu. Bila mana ini nanti sudah ada yang berminat, monggo silahkan, saya bisa siap membantu. Dan kalau bingung hitung-hitungan saya nanti bisa dilihat di uraian di setelah video ini selesai, bisa disimak dan dipahami. Seperti itulah caranya. Dan intinya di sini nanti untuk belanjanya, untuk karetnya itu setiap jenisnya pasti akan berbeda, antara mingguan, setengah bulan, bulanan, rendaman dan sebagainya berbeda. Yang saya contohkan ini adalah karet mingguan. Oke, begitu aja uraian dari saya. Bila mana ada salah-salah mohon untuk dikoreksi. Bila mana ada pertanyaan atau mungkin pengen ngobrol-ngobrol dengan saya, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.